Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kita melanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Patrick Georgie, kita akan terlebih dahulu mengupdate bagaimana pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kita lihat IHSG menguat 0,5% ke 7.014,9. Kemudian dari top gainers ini masih ada BMRI, BBRI, kemudian BBNI, disusul ICBP, Ratu, AADI, Raja Bris, kemudian FIRE dan juga TINS. Kemudian untuk top losers datang dari Antam, Goto, DKH, AMRT, Sido, PSAB, BBKP, Tower, Citra, dan juga Arci. Sementara itu dari sektoral pemirsa, sektor keuangan tampak memimpin. Pergerakan sektoral di penguatan 0,61%, kemudian infrastruktur menyusul 0,59% dan sektor energi menyusul dengan penguatan 0,59%. Baik, dan kita akan terlebih lanjut membahas terkait dengan proyeksi IHSG kembali bersama dengan melalui Zoom bersama dengan Mas Patrick Georgie, Research Analyst FAC Sekuritas Indonesia. Baik, kita masih tersambung dengan Mas Georgie. Tadi Mas Georgie kita lihat ya, market dibuka sudah menguat kembali ke 0,5% ke level 7.000-an. Mungkin sebelum kita membahas saham pilihan, proyeksi support dan resistance untuk IHSG hari ini seperti apa? Oke, untuk IHSG hari ini sebenarnya kita memproyeksikan IHSG akan bergerak di range 7.000 sampai dengan 7.100 ya. Jika memang IHSG bisa bertahan di atas level 7.000 gitu. Karena secara katalis eksternal masih oke, jadi kita masih riding the wave saja untuk saat ini. Baik, 7.000 sampai 7.100 proyeksi untuk hari ini, dan kita terlebih dahulu membahas saham-saham pilihan ya, Mas Georgie. Mas Patrick Georgie, kita lihat terlebih dahulu di layar televisi berikut ini. Ada 4 saham pilihan yang akan kita bahas bersama-sama nantinya. Di sini ada Raja, kemudian ada Aces, ada BRIS, kemudian juga ada BBRI. Keempatnya masing-masing direkomendasikan. Untuk Raja direkomendasikan trading buy, kemudian juga Aces trading buy. Sementara itu BRIS dan juga BBRI ini direkomendasikan buy on weakness. Baik, kita akan kembali mengulasnya bersama dengan Mas Patrick Georgie. Mas, kalau kita lihat ini saham rekomendasi atau saham pilihan pertama, Raja untuk sektor energi, hari ini proyeksinya untuk Raja sendiri seperti apa? Direkomendasikan trading buy? Oke, kalau kita lihat memang Raja ini secara teknikal dari sisi MACD dan juga stokastik sudah menunjukkan golden cross dan uptrend ya kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat secara pergerakan teknikalnya juga dalam fase sideways yang menunjukkan adanya potensi akumulasi gitu di candle terakhirnya. Jadi kita lihat secara teknikal Raja ini punya potensi mengalami kenaikan gitu. Dengan Raja sendiri kita targetkan sebenarnya target price di level 2450 dengan support di level 2080 dan resistance di level 2270 untuk Raja. Baik, untuk Raja sendiri secara teknikal sudah menuju uptrend, diperkirakan akan ada akumulasi banyak. Untuk rekomendasi trading buy-nya untuk swing trading atau jangka menengah atau seperti apa? So far sih kita lihat lebih ke arah trading buy ya. Mungkin bisa sepekan ataupun sampai 3 hari gitu. 3 hari sampai. Baik, 3 hari sampai sepekan. Baik, kita ke saham berikutnya Mas Patrick. Ini ada Aces dengan rekomendasi trading buy. Apakah kemudian ini murni katalisnya dari pergerakan teknikal saja, ataukah juga kemarin terimpact atau terdampak dari rilis data penjualan retail yang meningkat cukup signifikan? Apakah ini juga menjadi katalis positif untuk Aces, Mas Patrick? Baik, kita masih coba terhubung dengan Mas Patrick. Baik, kita masih mencoba tersambung. Sepertinya ada kendala teknis, Mas Patrick. Baik, pemirsa, tadi ada sejumlah saham yang direkomendasikan, diantaranya adalah Raja, Aces, BRIS, dan juga BBRI. Mas Patrick, apakah sudah bisa kembali terhubung? Halo Mbak Rosalin, Ya, ya maaf baik. tadi ada sedikit kendala. Baik, Ya. Mas Patrick, tadi kita menanyakan saham Aces. Mas Patrick, ini rekomendasinya hanya terkait dengan pergerakan teknikal atau justru juga sebetulnya ada sentimen positif dari data penjualan retail kemarin yang melesat cukup signifikan? Apakah saham-saham retail ini juga terdampak? Seperti apa proyeksinya untuk Aces, Mas Patrick?
Ya, untuk Aceh sendiri kita lihat memang selain dari tadi yang benar Mbak Rosalin sampaikan ya, bahwa memang data retail sales kita itu cukup perform sangat baik. Di mana kan sebelumnya itu di level 2% ya kenaikannya, sekarang ada level 5,5% secara year over year untuk bulan Maret. Dan ini merupakan bulan ke-11 kenaikan secara beruntun gitu ya untuk data retail sales itu sendiri. Jadi kalau kita lihat hal tersebut juga menggambarkan bahwa sebenarnya spending masyarakat kita untuk barang retail itu masih cukup oke gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi Access itu dari sisi laporan keuangan di kuartal 1 2025-nya juga mencatatkan kinerja yang cukup positif. Itu growth-nya double digit gitu ya. Sekarang 15,78%. Jadi sebenarnya di luar teknikal yang sama seperti Raja sebenarnya secara teknikalnya dalam fase sideways yang menunjukkan adanya akumulasi, ada potensi terjadi akumulasi, itu dari sisi fundamental dan juga dari sisi sentimennya juga cukup oke untuk Access ini sendiri gitu. Baik, untuk Aces rekomendasinya sangat positif untuk pergerakan teknikal dan juga tadi ya didukung dengan kinerja kuartalan dan juga sentimen dari data penjualan retail yang meningkat. Kita ke BRIS, untuk rekomendasi buy on weakness proyeksinya seperti apa? Oke, untuk BRIS sendiri memang kita lihat BRIS ini menjadi saham yang paling perform ya di bulan kemarin bisa dibilang. Sampai dengan awal bulan, karena memang kenaikannya sangat signifikan sekali. Di saat saham-saham perbankan big cap belum menaik begitu signifikan, BRIS sudah naik sangat signifikan. Kalau kita bicara dari sisi kinerja, memang BRIS ini selalu mencatatkan kinerja yang sangat positif gitu ya dari tahun ke tahun. Kalau kita ambil jangka waktunya 3 tahun terakhir. Dan kalau kita bicara dari sisi bank syariah, pasti top of mind kita adalah BRIS itu sendiri. Gitu. Jadi secara market cap dan juga penetrasi pasarnya juga sangat baik. Itu kenapa kita lihat sebenarnya potensi BRIS ini masih sangat baik sekali. Ditambah juga dari sisi valuasi, memang sudah mulai cukup pricey, tapi kalau kita compare dengan um, target kita ataupun harga yang seharusnya dicapai, itu masih ada lumayan spread yang bisa kita maksimalkan. Di mana BRIS sendiri kita menarikkannya di level 3.200 gitu ya, untuk taking profitnya. Baik, untuk BRIS sendiri rekomendasinya untuk value investing atau trading jangka menengah, Mas Patrick? Untuk BRIS ini kita lebih ke arah investing sih sebenarnya Baik. untuk BRIS. Baik, kita beralih ke BBRI. Ini apakah rekomendasinya kan buy on weakness ya? Secara value sudah sangat terdiskon atau seperti apa untuk BBRI dan prospeknya berikutnya akan seperti apa? Oke, untuk BBRI sendiri kita kan memang menargetkan di level 4.500. Dan kalau kita cermati kenaikannya sendiri sudah mulai terlihat gitu ya, dan menandakan bahwa sebenarnya uh, pasar juga sudah mulai mengapresiasi BRI ini sendiri gitu. Tapi kalau kita bicara secara historikal lagi, secara valuasi sebenarnya walaupun di tengah kenaikan yang ada, masih belum mencapai rata-rata gitu ya, price to book value-nya dia di 3 tahunan terakhir. Jadi sebenarnya potensinya dari sisi valuasi masih oke. Walaupun kalau kita bicara kinerja di kuartal 1 2025, compare ke big banks yang lain dari sisi kinerja laba bersih itu memang kurang begitu memuaskan ya. Tapi kalau kita bicara soal uh, dari penyaluran kredit dan semacamnya masih stay on track gitu ya untuk BBRI. Sehingga kalau kita lihat saham big banks yang masih punya potensial gain yang masih tinggi itu salah satunya adalah BRI karena memang penurunannya bisa dibilang lebih paling dalam dibandingkan dengan perbankan-perbankan yang lain. Baik, BBRI masih punya potensial gain yang sangat baik. Tadi ada Raja, Aces, BRIS dan juga BBRI saham pilihan yang sudah kita bahas. Mas Patrick, kalau kita lihat juga kemarin kita bahas sedikit terkait dengan sektor energi. Kemarin saham-saham dari Prajogo Pangestu tampaknya juga melesat sangat signifikan. Sentimen utama apa yang Anda lihat dan masih berlaku nggak sih sentimennya setidaknya untuk akhir pekan ini dan juga pekan depan, Mas Patrick? Ya, kalau kita lihat memang kenaikan saham-saham Pak Prayogo sendiri memang kecenderungannya lebih ke arah karena sentimen katalis globalnya yang sudah lebih mendingin gitu ya. Sudah lebih masyarakat dari sisi ketakutan atau uncertainty-nya itu sudah mulai menurun. Karena memang kan pasar modal ini love certainty gitu, suka yang pasti gitu. Jika ketidakpastiannya sudah menurun, otomatis masyarakat akan jauh lebih pede ataupun lebih
berani untuk masuk ke capital market. Sebenarnya lebih ke arah itu gitu ya. Dan kalau kita bicara apakah katalisnya masih akan sustain ataupun masih akan tetap berlangsung sampai dengan akhir bulan ataupun pekan ini, sebenarnya kita melihat sampai dengan pekan ini harusnya masih tetap bisa gitu ya. Tapi kalau kita bicara bulan depan ataupun 2 bulan ke depan, pasar pasti akan lebih fokus soal wait and see data inflasi dan juga FOMC-nya The Fed gitu ya. Imbas dari Trump trade itu sendiri. Gitu. Baik, setidaknya untuk beberapa pekan ini masih menjadi rekomendasi tapi patut waspada ya mendekati dengan keputusan FOMC dari The Fed. Baik, mungkin terakhir singkat saja Mas Patrick terkait dengan secara sektoral sendiri di tengah katalis yang cukup positif dari perekonomian global tapi kemudian juga masih cenderung wait and see. Sektor-sektor apa saja yang Anda rekomendasikan baik itu untuk value investing ataupun trading jangka pendek, Mas Patrick? Tentu saja kalau untuk saham yang untuk investing ya ataupun long term, kita masih melihat saham-saham sektor perbankan menarik. Kemudian saham-saham di sektor consumer juga menarik karena sifatnya domestic related ya atau berkaitan dengan konsumsi dalam negeri. Lalu untuk trading kita bisa manfaatkan saham-saham komoditi, baik itu ada CPO, kemudian komoditas ya, tins, timah, nikel dan semacamnya juga cukup menarik. Jadi kita bisa manfaatkan volatilitas yang ada gitu karena dari sisi katalis supply dan demand-nya juga setiap pekannya juga cukup berubah-ubah gitu. Jadi bisa kita manfaatkan hal tersebut. Baik, terima kasih banyak Mas Patrick. Tadi itu dia ya untuk value investing masih sangat menjagokan saham-saham perbankan. Sementara untuk trading, saham-saham komoditas boleh menjadi rekomendasi dan kita nantikan bagaimana pergerakan IHSG ini. Apakah kemudian akan melanjutkan penguatan signifikan atau kemudian juga menguat tapi terbatas saja begitu ya di tengah penantian yang ada. Terima kasih banyak Mas Patrick Georgie, Research Analyst FAC Sekuritas Indonesia sudah bergabung di Market Buzz. Sehat selalu, sampai berjumpa kembali Mas Patrick. Sama-sama Mbak.